Jadi intinya dampak ini yang merasakan sudah pasti Anda dan anak Anda. Karena itu yang sadar siapa yang harus bertindak duluan, ya Anda dulu. Jadi intinya dampak ini yang merasakan sudah pasti Anda dan anak Anda. Karena itu yang sadar siapa yang harus bertindak duluan, ya Anda dulu. Jadi dampak terberat yang saya alami pasien-pasien yang saya pegang dari akibat obesitas ya, itu sudah pasti yang pertama. Kalau dia bilang, saya ini yang saya makan tidak berlemak, tapi gemuk karena dari karbohidratnya yang dirubah jadi trigliserid. Tapi sudah pasti ligamen, tulang dan tulang itu di tengah ada ligamen. Itu lutut Anda tidak didesain untuk mengangkat berat badan 20% di atas yang seharusnya. Ya. Jadi konsepnya begini konsepnya. Kenapa sih harus ada rumah itu dilarang pemerintah karena kamu bertingkat tanpa izin? Karena betonan rumahmu tidak didesain untuk tingkat 3. Ya. Jadi nanti kalau Anda hancur, bukan cuma Anda, sampai Anda ikut hancur. Itu yang terjadi ketika anakmu sakit, Anda ikut sakit. Saya katakan yang pertama ya, Dr. Hans, Dr. Sumya, itu sudah pasti nggak usah pakai lab, itu langsung dia ngomong, lutut saya nyeri. Ya. Itu yang pertama. Yes. Ya, betul. Yang kedua, sudah pasti bermasalah dengan namanya gas lambung. Itu pasti karena Anda tahu belly fat, triglycerid semuanya cadangan terbanyak di sekitar sana. Karena itu ada hukum dalam dunia kesehatan dikatakan bahasa gampangnya jangan lebih dari 90 cm. Itu apa? Bahwa kapasitas itu menunjukkan akumulasi di sana. Dan yang pertama sudah pasti mengganggu pencernaan Anda. Yes. Pencernaan terganggu, apa yang Anda makan tidak semaksimal apa yang Anda pilih. Betul, ya. betul. Yang ketiga, toksin yang dihasilkan ketika obesitas itu mengganggu fungsi syaraf. Mulai dari jerawat yang hancur, ya, itu dulu, dan itu akan jadi masalah terbesar Anda ketika anak Anda menginjak mencari pasangan, jerawatnya nggak secepat orang lain hilang karena ada sesuatu yang salah di sana. Itu jerawat. Saya bilang jerawat sampai hormon-hormon. Maaf, yang paling sering dilaporkan. Ini saya belum ngomong diabetes, saya masih ngomong hormonal. Itu bau dari daerah sensitif yang tidak bisa ditutupi. Itu sering banget. Jadi keren banget, cantik, tapi kalau ngangkat tangan di tempat fitness itu kita bisa pingsan semua loh. itu BB-nya. Ini bukan diolesin badan ini. Diolesin dengan sesuatu hilang dalam sekejap tapi juga muncul lagi. Itu berarti karena hormonal. Yes. Oke ya. Kalau bakteri mati ya, tapi kalau hormonal nggak bisa. Nah, ini sekarang ngomong yang kronis. Sudah pasti kesulitan dalam berpikir. Ini ngomong studi dulu. Yang kedua, sudah pasti ada rasa-rasa sinyal kram, kesemutan, sampai terdeteksi trigliseridnya tinggi, sampai ratusan. Pernah dengar nggak Dr. Sung? Saya ini kaget banget. Secara teori semua hafal 150 maksimal. Yes. Untuk melakukan satu fungsi-fungsi. Tapi dia bisa 800. Bisa. Saya pernah dapat yang 400. 1000 lah ya itu. Bisa. Orangnya overweight, Yes. wanita, ya seperti itu. Nah, itu kurang lebih. Itu. Lalu yang berikutnya, rambut rontok. Ini saya masih ngomong belum yang mematikan, tapi memalukan dulu. Rambut rontok sudah nurutin dikasih biotin, kasih sampo terbaik belum bisa. Kadang kalau wanita, dia lebih condong ke arah estetik dulu diperbaiki. Yes, itu saya utek-utek itu. Kalau ngomongin kesehatan, enggak melek. Yang terakhir ini soal kecantikan. Kuku Anda gampang patah. Anda kan terkejut kalau dampaknya ke sana. Saya kok gemuk, dampak saya diabetes. Belum. Karena Anda bukan dia. Dia lahir di tengah kondisi yang lebih rapuh. Jadi Anda harus pikirkan itu. Anda jangan berdebat kenapa nenek-nenek itu nggak apa-apa. Dia lahir dalam kondisi full oksigen dan banyak hal. Iya. Ya. Nah, jadi ini harus dibahas ini. Iya. Kalau mereka kan bilang itu kenapa emak-emak itu makan nggak apa-apa. Iya. Dia Tiap orang mempunyai kondisi yang dia berbeda lahir kan. dengan kondisi yang beda, makanannya pun sekali-sekali kalau pesta. Yes. Lalu dia bisa kungfu. Nah itu yang nggak bisa. Oke. Itu nggak pernah dibahas. Ada orang tanya saya waktu di Hongkong nanya, kenapa saya makan itu nggak apa-apa? Dia jalan kaki,
Ya. Kita ini nyebrang aja naik online loh. Oh betul. Nyebrang itu nggak mau Itu ya. panggil online, taksi Iya, online, iya. nyebrang itu. Mm-mm. Di sana bisa kungfu sudah pasti rata-rata ya. Di Jawa pun di sini di Indonesia saya belajar mereka semua bisa pencak silat sebenarnya. Mereka beraktivitas. Saya pernah KKN itu nemenin anak-anak KKN di desa di sana, mereka jam 4 pagi saya bawa itu center. Di luar itu saya pikir binatang buas, ternyata nenek-nenek bawa bambu 6 meter jalan tanpa kacamata, tanpa apa. Luar biasa. Dia didesain khusus. Dia bilang saya makan daging kalau pesta. Iya. Kalau orang Itu. sekarang tiap hari pesta dong. Sekarang paling buruk. Saya tidak akan bahas diabetes karena Anda nggak takut, karena banyak orang nggak takut ada insulin, nggak peduli. Gitu. Saya kasih sesuatu yang Anda takut ya. Yang pertama kanker. Oke. Karena kalau kanker menderita, maaf, cenderung meninggal. Dan itu bisa dihindari dengan menghilangkan obesitas pada anak sedini mungkin. Yang kedua, yang mengerikan tidak mematikan mengerikan, mandul. Ini kalau Ya. sudah kena yang itu, sekarang Dokter Sung, ini banyak pasien ketemu saya bilang ini, Anda kenapa? Keren-keren gitu ya. Kami 10 tahun, kami 8 tahun. Oke. Iya. Tidak punya keturunan. Iya. Anda akan terkejut. Ternyata ketika casing Anda dibenerin, itu di tuba falopi masih terjepit obesitas yang tersisa. Oke. Karena yang diambil hanyalah lingkar pinggang, tidak masuk ke tingkat hormonal. Yes. Ini Visceral fat. visceral fat. Jadi dua ini aja deh. Ini menurut saya kalau Anda nanti jantung Anda bilang itu kan nasib, tapi kalau kanker itu masih nggak banyak dan itu cenderung pilihan. Itu aja. Oke. Mungkin Oke. bisa. Itu dampak yang bagi saya paling mengerikan. sih. Paling mengerikan ya. Yang saya temui mereka sampai shock ya. Betul. Kemarin kita juga sempat ini sih, Ko Yohanes, kita kemarin juga sempat bahas dengan saya dengan Dr. Sung mengenai diabetes gitu ya, karena kita kemarin sempat live ya Dok ya, kita ya. Ya. Iya kita live ya kemarin ya, kita live mengenai diabetes, bahwa diabetes kan selama ini orang berpikir juga tidak bisa sembuh gitu, ternyata juga bisa disembuhkan Bukan gitu ya. live kalau diabetes. Oh, Yang bukan diabetes ya? itu kolesterol. Oh, Yang kita kolesterol live ya? itu kolesterol. Oke. Yang kita bahas diabetes itu ini ya di podcast TBS, juga ya, iya. Terbaik juga. Jadi itu kan memang banyak orang sekarang berpikir, tadi kan mungkin kalau Koyo bilang ada insulin atau gimana gitu ya. Jadi kalau orang berpikir ternyata diabetes juga mungkin masih inilah, masih tidak banyak orang yang terlalu takut gitu karena berpikirnya gitu ya. Nasib keturunan. Padahal sebetulnya juga bisa kita ubah dengan gaya hidup yang benar Pasti gitu bisa. ya. Nah, kalau anak-anak nih Ko, dalam arti mereka itu dampaknya biasanya keluarnya kalau selama ini Koyo paling muda nih Ko. Paling muda usia berapa Ko? Paling muda mereka akan keluar masalahnya. Dulu Sekarang. beda, saya nanganin dulu sama sekarang berbeda. Karena itu seperti corona di pandemi ini, sesuatu yang nggak pernah dirancang, didesain, dipikirkan oleh medical dan orang awam. Karena itu saya tidak mengucapkan sesuatu yang akan terjadi ya, tetapi Anda lihat trennya, sesuatu makin memburuk. Karena itu hendaklah kita menjadi semakin kuat. Dengan apa? Ya gaya hidup sehat yang kita bicarakan hari ini. Ya, nah masalah sekarang saya cerita ini kenapa? Karena pasien yang saya pegang 20 tahun lalu, 22 tahun di bidang kesehatan ini, dengan yang sekarang ini jauh beda. Dulu saya menemukan diabetes itu kan Usia lanjut. Bahkan sekarang usia lahir 30-an. ada yang satu. Banyak itu kenapa? Ternyata mamanya diabetes, makan salah, gennya keluar pasti tipe 1. Kalau Anda nggak mau anak tipe 1, jangan pernah hamil di tengah-tengah obesitas. Karena seperti gambling aja, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang SMP, SMA, sudah mengalami namanya resisten insulin. Yes. Oke. Itu yang biasanya kita sebut Dokter Sung itu ya, diabetes tipe 2 Tipe ya. 2. Nah, itu dari mana? Dari gaya hidup. Yes. Dan dari pola makan. Ya. Itu tadi Ya, diabetes betul. ya. Tapi diabetes masih oke lah, masih bisa Iya. beraktivitas, suntik Iya, itu insulin. Yang masih. lebih berat sih stroke. Kalau ditanya bahaya terberat, ya mungkin meninggal ya. Tapi kan pasti ada penyakit penyerta dulu baru. Betul. Entah jantung, entah iya. stroke. Iya. Nah, saya pernah dapat pasien umur 33, stroke, saya bantu akupuntur. Yang masih saya tangani sekarang umur 36. Yang 33 ini udah beres. Umur 36, stroke, apes. Saya tidak sebut nama, umurnya aja saya sebut, pria 36 tahun. Jadi selain motoriknya kena,
Jadi matanya juga terganggu, saraf nomor 5. Kemudian ini juga nggak bisa nutup. Oke. Iya dong, kalau tergeminus nomor 5 sudah pasti. Iya. Terus ya fasialis juga ya sudah begitu. Jadi komplikasi. Ya udah karena itu pola hidup. Iya. Kalau ditanya makannya gimana, coba ceritakan. Makan normal. Wah ini susahnya normalnya pasien dengan normal kita kan beda. Itu nanti akan kita bahas detail supaya Anda mengerti bahwa apa yang Anda makan. Saya kasih ilustrasi boleh nggak ya? Boleh. Sepeda motor, ya kalau ada isi premium nggak bagus, tapi hidup. Kalau kasih pertalite lumayan, kalau kasih pertamax jos. Kalau dikasih pertamax turbo jos banget. Tapi kalau dikasih minyak tawon hancur. Jadi diisi solar deh. Kita ini ada rate ya, ada namanya jarak rentang makanan yang sebenarnya bisa dimakan tanpa obesitas, walaupun itu menimbulkan nanti komplikasi lain. Tapi intinya begini nih, karena yang dihadapin teman-teman pasien, mereka bilang, lalu kita makan apa? Waktu kita larang Anda makan udang karena alergi, Anda selalu bilang, semua nggak boleh. Enggak sih, ayam boleh kok. Gitu ya. Nah, untuk pertama kali tips dari saya, Yones Sunardi, paling tidak Anda mengurangi yang berbau karbohidrat. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Hans, apa aja sih karbohidrat yang memicu fast banget atau yang bisa diatur. Karena karbohidrat tetap salah satu pemeran utama untuk anak Anda mengalami overweight menuju ke obesitas. Ya. Jadi karena kenapa? Kalau dari saya pribadi, sebelum nanti Dr. Hans menjelaskan detail, paling nggak kurangin ketika malam. Nah, sebelum Anda mengurangi, Anda harus tahu item. Saya kasih ilmu yang paling gampang. Tuhan ciptakan karbohidrat itu ada banyak. Sebenarnya ada 18, cuma akan saya sebutkan 4 aja paling gampang. 4 ini dibungkus sesuatu yang berbeda-beda. Kalau buah, ya fruktosa. Kalau gula pasir, sukrosa. Bentuknya beda, tidak manis. Bentuknya yang beda. Jadi ketika Anda makan sesuatu yang tidak manis, tapi nanti kalau Dr. Hans anggap itu karbo, tolong separuh. Paling salah lagi adalah ketika Anda sudah setengah porsi, tapi 2 jenis yang Anda tidak tahu. Contoh, Anda makan nasi setengah, mie setengah, tetap 1 piring. Ya, jadi tolong nanti akan mungkin Dr. Hans bisa jelaskan lebih detail tentang jenis. Tapi itu tips dari saya, paling tidak makan karbohidrat setengah dari kebiasaan pada malam hari. Mengapa harus malam hari? Karena malam itu kan Anda tidur jalan-jalan atau diem. Kalau saya sih diem. Terus gimana? Nah, kalau diem, ingat kita nggak butuh energi untuk berjalan-jalan. Ketika Anda memasukkan dalam jumlah yang sama seperti siang, maka energi di-convert jadi trigliserid bisa, jadi cadangan lemak bisa. Kalau dalam glikogen ada otot, Anda sudah cukup, nggak masuk ke otot. Anda jangan enak-enak masuk ke otot. Itu kalau di otot sudah cukup tadi siang, maka jadi trigliserid. Jadi yang pertama setengah porsi dari kebiasaan. Yang kedua, tolong pilih sesuatu yang semakin ada sayurnya. Jadi kalau ada pilihan, Pak nggak ada pilihan. Saya nggak bicara saat Anda nggak ada pilihan. Saya bicara ketika Anda bisa memilih. Contoh ini malam hari. Kalau Anda sudah tahu pecel itu di sebelah kiri, belok kiri, sama-sama di rumah bisa lewat kan sebelah kanan ada rawon. Kalau siang bolehlah nasinya setengah, lauknya tetap. Tapi kalau Anda malam, tolong kakimu menuju ke kiri ke pecel. Ini paling penting. Karena yang tahu Anda, karena apa yang Anda inginkan tidak harus diturutin kalau tahu masa depan anakmu berbahaya. Ini soal yang tadi Dokter Sung. Kalau saya pengen rawon, kadang-kadang Dokter Sung ini ngomong sendiri ya. Baru didengar nih. Saya bilang, Sean, kamu pengen makan apa sayang? Tadi Papa bilang pengen rawon. Iya sih, tapi besok aja deh. Istri saya nyenggol-nyenggol. Alah kamu kepingin. Tapi saya harus menekan keinginan pribadi. Karena saya nggak mau lihat anak saya nanti ke depan seperti itu. Jadi ini saya bagiin dulu supaya Anda mengerti bahwa Pak kalau kepingin, udah nggak ada lagi alasan itu ya. Karena kita lihat betul. Itu sih. Nanti Dokter Sana akan jelaskan. Karena pemeran utama tetap karbohidrat. Pak, tapi lauk itu iya saya tahu, tapi sumbangsihnya ke LDL bukan ke arah diabetes dan obesitas. Di karbo pemain utama.
Silakan mungkin Dokter. Iya. Betul, saya setuju sekali sih, Koyo. Jadi kemarin juga saya sempat sharing beberapa kali ya di webinar, kemarin juga di Suara Surabaya mengenai piring sehat gitu. Jadi ngomong-ngomong dari proporsi, dalam arti kita ngomong pembagian lah ya, pembagian porsi satu piring itu. Justru saya ini sekarang menganjurkan loh, kalau orang selama ini kan berpikir mungkin kalau kita mengikuti standarnya WHO dan lain kan ada segitiganya piramidnya Ya. ini kok Piramida makanan. piramida makanan Itu ya. diciptain di zaman Perang Dunia Kedua. Saya ini cukup prihatin ya kok ya, cukup prihatin bener dalam arti karena saya tidak mau menentang, tapi dalam arti saya bilang menurut saya ini yang lebih baik, menurut saya. Tapi saya kan mungkin tidak bisa membuat suatu ketetapan gitu kan. Tapi saya hanya bisa memberikan dari sudut pandang saya gitu. Terutama kalau Koyo tadi bilang mengenai karbohidrat itu seberapa penting gitu ya, seberapa penting dalam menyebabkan gitu ya, menyebabkan masalah-masalah gitu. Jadi sumbangsinya terhadap penyakit-penyakit ya, terutama yang kita bahas kali ini kan penyakit metabolik ya, penyakit yang karena gaya hidup gitu. Sedangkan kalau kita bilang di Indonesia, apalagi Dokter Sung sebagai vegetarian, tahu kan Dok ya? Pasti dalam arti lebih banyak makanan di Indonesia ini sumbernya karbohidrat. Kita mau cari karbohidrat itu kayaknya gampang banget gitu. Oh iya. Gampang banget. Karena tanah gitu. kita subur. Iya, maksudnya kita mau lihat kanan, lihat kiri, kita mau ke minimarket ya, segala macam snack kayaknya jarang ya. Dok, ada snack protein kayaknya jarang Dok ya. Jarang. Kebanyakan pisang goreng gitu ya kok ya. Pisang goreng. Tadi saya punya Dokter Sung dan Dokter Hans itu mau menjelaskan kepada Anda bahwa tidak menghilangkan sesuatu yang penting. Kan tadi saya ingetin ada diet yang menghilangkan karbo, saya nggak setuju banget. Ini pribadi ya. Ya. Karena secara kalau kita sekolah biokimia itu kita diajari tadi loh, syaraf, fungsi yang membangun apapun peran tubuh kita dari ribuan sel ini diatur oleh DNA. Sedangkan DNA itu artinya adalah asam nukleat, ketemu karbo, ketemu protein. Yes. Nah, kalau Anda tanya Pak, bagaimana dengan vegetarian? Anda harus cari karbo yang bersifat protein. Ya, contoh ini kedelai. Itu contoh ya. Tapi kita nggak tajam di sana. Kita akan membahas bahwa Anda harus cerdas memilih karbohidrat. Betul. Ya. Nah, itu Mungkin proteinnya dari basis nabati. Betul. Itu contoh. Betul. Itu kalau Anda vegetarian. Betul. Kalau Anda tidak vegetarian, nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang protein. Ya. Tapi hari ini saya ingin ini Anda cok. Iya. Jadi karena mereka rancu. Betul. Dan sedikit supaya boleh. Kalau saya tanya orang awam, ini semester 1 aja sekolah gizi, saya tanya, karbohidrat itu apa? Tentang nasi, roti. Yang kamu minum itu bukan karbo. Jadi ternyata kita belajar food and beverage. Di beverage itu ada yang disebut karbo. Contoh, kalau protein apa? Susu. Kalau karbo apa? Es teh manis. Jadi ketika Anda makan nasi, kepingin minum es teh manis, tolong jangan buang es tehnya. Nasinya yang dipangkas supaya ketika bertambah masih tidak seperti minum es teh manis. Ya, kalau ada mie, ada nasi, Anda harus pilih. Nah, itu akan dijelaskan. Betul. Jadi saya setuju banget sih, karena selama ini mungkin yang membuat banyak orang itu bermasalah itu karena mereka punya pemahaman yang masih belum tepat gitu ya, yang mengenai karbohidrat. Orang aja banyak, ini pengalaman saya saya kan juga ada provide makanan sehat nih ya di Surabaya gitu. Kebanyakan orang mereka sekarang sudah mulai aware mereka mungkin takut makan karbo gitu. Jadi mereka sekarang bilangnya gini Dok, tuh kalau mau catering, saya mau catering Dok, tapi saya nggak mau ada karbo gitu. Saya bilang gini, saya bisa menyediakan makanan yang tanpa karbo, tapi saya tidak yakin Anda bisa makan, gitu. Ya, karena kita mau ngomong yang paling simple deh ya, dalam arti karena selama ini tadi Koyo juga sempat sampaikan kalau banyak orang pemikirannya karbo itu hanya cuma nasi, kentang, mie, roti, gitu ya, gandum, oatmeal gitu ya kalau kita bilang. Padahal karbo itu dalam arti sayur yang kita makan, buah yang kita makan, bahkan kita nggak makan sayur, nggak makan buah. Saya yakin kalau Anda makan protein ya, misalnya makan ayam gitu ya, makan ikan gitu, makan daging,
ada nggak yang selama ini makan polosan? Kayaknya nggak ada gitu ya. Kan biasanya kalau orang Indonesia terutama kan selalu makan ada bumbunya. Nah bumbu itu juga karbohidrat gitu, bawang merah, bawang putih, dan cabai gitu ya. Orang sini itu semua kandungannya adalah mostly adalah karbohidrat karena itu juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Gitu loh. Jadi kalau orang minta selama ini nggak makan karbo gitu ya, saya nggak yakin sih, saya bisa sih sediakan, cuma saya nggak yakin Anda bisa makan kan gitu. Nah jadi poinnya memang betul, dalam arti kita harus tahu mana karbohidrat yang baik, mana karbohidrat yang dalam arti kita harus batasi gitu. Nah karbohidrat yang baik yang saya sarankan itu memang karbohidrat yang sumbernya dari sayur dan buah gitu ya. Jadi itu yang karbohidrat yang masih dalam arti kita bisa konsumsi dalam jumlah yang rutin gitu ya, rutin dan lebih banyak gitu. Makanya kenapa kalau saya di piring sehat itu saya bilang setengah itu adalah sayuran gitu, setengah ada sayuran gitu. Nah seperempatnya itu greens kalau kita bilangnya, jadi padi-padian gitu ya, plus buah gitu. Nah kenapa kok saya tidak memasukkan buah ke dalam sayuran gitu, karena kan termnya selama ini banyak orang berpikir sayur dan buah-buahan gitu ya. Saya bilang enggak, sayuran sendiri gitu, buah saya masukkan ke dalam padi-padian. Karena apa? Karena buah kandungan karbohidratnya relatif tinggi gitu. Nah apalagi buah-buah yang tropis gitu, pisang, mangga gitu ya, itu kan dalam arti memang buah-buah yang beda sama kayak strawberry gitu ya Koyo ya, kiwi gitu, itu kan dalam arti memang karbohidratnya cenderung rendah. Makanya saya lebih kelompokkan padi-padian ini dengan buah-buahan gitu. Nah sebetulnya dalam arti jadi intinya apa? Sebetulnya karbohidrat itu penting, seperti apa yang Koyo sampaikan untuk DNA kita gitu ya, untuk kita pertumbuhan kita dalam pertumbuhan sel dan lain-lain. Tapi kita harus bisa bijak gitu ya Koyo ya. Jadi dalam arti kita memilih karbohidrat ini yang mana yang dalam arti paling berguna gitu, paling berfaedah gitu. Nah kalau yang suka yang lain-lain jangan dibuang, tapi kita harus tahu kuotanya kan gitu. Dalam arti kita harus tahu kuotanya supaya tetap kita bisa happy tapi juga sehat gitu. Jangan cuma happy tapi nggak sehat gitu ya. Kalau happy nggak sehat kan nggak bisa menikmati happy-nya gitu. Itu kasih contoh kira-kira nih kalau untuk anak-anak nih, karena kita bahas anak-anak nih. Betul. Bagaimana memilihkan makanan rutin? Itu sebelum saya bilang snack ya, kita akan bilang pagi, siang, dan malam. Itu kebutuhan paling protokol kan. Kira-kira kasih contoh lebih real gitu. Bagaimana kita ngatur anak-anak kurang lebih nih ya, SD. SD saya ikutkan aja SD lah, saya SD kelas 6 kelas 4 gitu ya. Sekitar umur 10, 11, 12 tahun lah. Betul. 10, 11. Karena kalau kami megang di bidang kesehatan, biasanya umur 12 tahun sudah pegang antibiotik udah full ya. Udah dianggap dewasa, anak remaja ya. Remaja sudah seperti dewasa, organ-organnya sudah siap. Jadi makanannya pun sama. Kalau pergi ke tempat soto ayam gitu ya porsinya udah di atas ini, tingginya segini, makannya sama porsinya. Contoh aja, kalau kita kasih makan nih, ini saya belum ngomong lauk-lauknya ya, kita bahas karbohidrat aja. Contoh paling gampang kan nasi nih. Bagaimana cara menyajikan di rumah di event-event harian. Jadi kalau di rumah kok biasanya yang selalu saya sarankan ya, saya encourage lah ya orang-orang tua itu ya, makan nasi putih. Itu banyak orang berpikir nasi putih itu kan kayak bikin gemuk gitu kan, kayak bikin gemuk, bikin obesitas gitu ya, bahaya untuk gula darah dan lain-lain. Betul bahaya untuk gula darah kalau buat yang sudah punya masalah gula darah gitu, karena mereka nasi putih itu kan indeks glikemiknya lebih tinggi gitu dibandingkan nasi merah gitu ya, dibandingkan nasi coklat gitu. Tapi kalau untuk yang orang sehat tidak ada masalah gitu. Jadi untuk anak-anak terutama gitu, dalam arti ya kalau anak kecil suruh makan nasi merah kan masih belum siap lah, belum siap gitu kan. Dalam arti saya juga tidak akan menyarankan anak kecil makan nasi merah. Tapi kalau memang sudah terbiasa nggak ada masalah gitu. Tapi kalau memang yang kita bicara ini kan untuk ya dalam arti mayoritas lah ya, mayoritas kita bicara memang nasi putih oke. Tapi yang saya selalu inginkan adalah yang saya selalu sarankan, selalu tambahkan porsi sayur setiap kali makan. Itu paling penting gitu. Dalam arti apa? Karena kalau kita mau bicara mengenai, let's say lah kita bicara mengenai glycemic index pun ya. Glycemic index itu kan Koyo kan food expertnya nih. Glycemic index ini tolong saya dibetulkan kalau salah Koyo ya. Glycemic index ini hanya diukur makanan itu sendiri. Gitu. Dalam arti nilai glycemic index misalnya nasi putih 77 gitu. Beras merah 55 gitu ya. Nah, itu diukur ketika dia dikonsumsi sendirian gitu. Tapi beda ketika kita dikonsumsi dengan makanan lain
Contoh kita konsumsi karbohidrat nasi putih dengan sayur gitu. Glycemic index-nya bukan lagi di 77 tapi dia menurun. Gitu. Kalau kita konsumsi dengan lemak, glycemic index-nya juga menurun gitu. Makanya nasi liwet sama nasi putih beda glycemic index-nya gitu. Ini kita ngomong glycemic index ya gitu. Dalam arti ada beberapa makronutrisi gitu yang dia bisa menurunkan tingkat kecepatan gula darah ini naik gitu. Betul nggak Goyo ya? Benar, iya. Jadi betul ya Goyo ya. Saya tambahin dikit. Jadi yang dibicarakan udah benar banget. Hanya sebagai pelengkap bahwa indeks glikemik itu hanya menghitung kecepatan. Betul. Yang Anda harus tahu bahwa tetap jadi gula. Betul. Itu namanya beban glikemik. Nah, itu yang beban glikemiknya gitu. Kami di rumah sakit, ini contoh ekstrim ya, karena dengan kebutuhan biaya rumah sakit, kebutuhan bayar supaya nggak tinggi, kita kasih nasi putih. Kenapa rumah sakit berani kasih nasi putih? Karena kami ahli gizi di rumah sakit sudah menghitung nggak mungkin nasi putih sendirian kan, sama Pak Ming kan pasti ada sopnya, Yes, pasti ada apa, dagingnya, ayamnya. Karena tadi yang dibicarakan Dr. Hans, ketika makronutrien lain bergabung bertemu makronutrien, maka dia akan membuat kecepatannya berkurang. Ingat tapi tetap jumlahnya diatur. Betul. Karena itu di rumah sakit walaupun nasi putih nggak boleh tambah kan. Dokter Su gitu kalau di rumah sakit itu gini. Oh ini anak tambah suster nggak boleh saya. Bisa. Tergantung. Pasien yang VVIP itu sulit sembuhnya karena dia bisa nyuruh anaknya bawa. Jadi intinya begini, makro itu benar, indeks glikemik benar. Jadi penambahannya harus komplit. Yes. Ya, sayur. Kenapa kita ngomong soal sayur tadi? Karena dia punya kekuatan namanya serat pangan. Ya, jadi serat larut dan serat tidak larut itu. Tapi nanti kalau kita bahas lebih tajam. Tapi intinya penambahan sayur itu meredam. Itu bahasa paling gampang. Meredam apapun. Kalau kita bilang dia mikro, tapi dia bukan gula. Dia mikro tapi serat. Jadi kalau gula itu buah. Jadi saya sangat setuju karena pengajaran saya selalu itu bahwa buah itu nggak boleh bersama nasi atau bersama nasinya yang dikurangi. Betul. Karena itu porsinya tetap seperempat. Nah, saya sangat setuju itu karena kecepatan. Pak, apa bedanya kalau tadi kan protein menghambat nasi? Bagaimana kalau buah dengan nasi? Selama Anda tidak sakit pencernaan silakan. Ya, karena di situ ada beberapa asam-asam tertentu yang mungkin membuat fermentasi ke nasinya. Tapi kalau Anda nggak punya masalah pencernaan, silakan. Tapi Ko Yohanes kenapa di rumah sakit ada buahnya? Sama nasi ada buahnya? Susternya salah ngerti. Dalam arti apa? Nggak ngajarin ini, yang ini dimakan jam 10 ya buat snack. Yang nasinya dimakan pagi gitu. Timingnya. Karena itu makan malam nggak ada buah. Dijamin nggak ada buah. Karena kami nggak mau kasih gula malam hari. Kenapa? Fruktosa bahaya malam hari. Kenapa? Jadi gulanya 3 jam. Anda makan jam 10 malam, Anda tidur, jadi gulanya jam berapa? Jam 1. Karena itu kalau ada pasien tergeliserit kram-kram nggak sembuh-sembuh dengan obat, saya suruh nggak makan buah malam hari, pasti turun. Justru banyak orang berpikir kalau lapar malam makan buah. Gitu itu salahnya itu kan di tidak situ. salah tapi nggak benar. Iya. Karena begini, memang dia jadi pelan. Oh ya, ini ngomong sedikit supaya Anda ngerti. Kalau anak-anak nanti ada aktivitas sepak bola, pulangnya harus nasi putih karena dia butuh gula cepat. Tuhan ciptakan nggak ada yang salah. Yang satu untuk desain pre-workout. Dia karena pelan, time release. Yes. Anda disuplai, tapi setelah Anda pulang, es teh manis, jangan teh tawar. Nanti dia pingsan karena dia butuh gula. Jadi konsep Tuhan ciptakan nggak ada yang salah. Ya, tapi ketika manusia merubah tebu jadi gula pasir, jadi masalah terbesar. Tapi apakah boleh? Wajib kalau Anda membutuhkan. Ya. Contoh nih olahraga, silakan minum es teh manis. Nggak olahraga, ya air putih. Dingin atau anget, nanti akan dibahas selanjutnya. Masalahnya banyak orang yang sekarang olahraga cuma olahraganya foto-foto doang. Jadi dalam arti alibinya aja bilangnya olahraga gitu. Terus foto di tempat olahraga dan olahraga itu perlu dibedakan gitu ya. Terus yang terakhir nih, sebelum ditutup, mungkin di piring sudah disajikan lengkap. Oke, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya. Tapi kebanyakan seorang anak-anak tidak mengkonsumsi sayurnya. Jadi sayurnya dipinggirin. Oh, dibuat garnish, Dok.
Cuma dibuat foto doang masuk Instagram. Ini benar banget. Bener gak? Saya dipanggil sekolahan, salah satu SMP, SMA, dan SMA untuk ngajar ini. Paling sulit kalau ajar yang SMP, SD ya. Itu karena mereka belum mengerti kecantikan, belum butuh pasangan dan banyak hal. Akhirnya saya pakai ilmu ini nih. Ini ilmu saya. Pendapat pribadi ya dokter sekian. Nggak kelihatan pandai tapi mau rubah anak. Saya bilang, siapa yang mau tinggi? Saya wajib makan sayur. Siapa yang mau tinggi tapi nggak naik kelas? Nggak mau. Tinggi, pinter. Saya tinggi, pinter tapi disuntik terus tiap hari karena sakit. Nggak mau. Mau sehat nggak disuntik, tinggi, pinter, wajib makan sayur. Lalu mereka bersama-sama, yang pinter makan buah ini dapat ini. Lalu mereka nyoba, enak nggak? Enak. Ya, itu harus di. Betul. Setuju. Itu bahasa-bahasa gampang. Setuju Anda sekali. bisa dapat mentor dimanapun yang bisa membimbing Anda seperti itu. Setuju sekali. Apalagi bener banget kalau dia betul. bilang sayur. Betul. Banget. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini ya gue Yes. ya. Jadi dalam arti kan memang kita kan fokusnya adalah dengan kondisi seperti sekarang ya. Kalau kita ngomong yang dulu-dulu mungkin dalam arti orang tidak terlalu aware lah ya mengenai dalam arti kesehatan apalagi di usia muda. Tapi sekarang kenyataannya banyak anak-anak itu yang juga terkena infeksi gitu. Ngomong-ngomong infeksi ini bener banget, hati-hati. Sebenarnya obesitas ini dengan pandemi apa? Menurunkan daya tahan tubuh. Betul, Ya. betul. Hmm. Karena sebetulnya fatality rate atau kita bilang mortality rate lah ya. Mortality rate itu kan kebanyakan kalau kita bicara sekarang adalah mereka yang fatal. Itu adalah mereka yang punya comorbid gitu kan. Jadi salah satunya itu kan diabetes, itu yang paling sering gitu, hipertensi gitu. Mereka punya masalah COPD gitu ya. Jadi masalah paru-paru gitu ya. Jadi sebetulnya banyak masalah-masalah itu yang timbul ya bahkan pada anak-anak gitu, dan orang selama ini berpikir oh bukannya yang kena ini yang orang tua-tua aja ya, dalam arti kan lo kan bilangnya gitu ya, ada gitu bayi-bayi kena COVID mereka syok. Bayi bisa, anak bisa. Betul gitu. Karena selama ini orang berpikir oh yang bahaya adalah lansia gitu. Padahal kenyataannya sekarang dengan pola hidup yang seperti itu ternyata anak-anak pun di usia-usia produktif pun banyak yang kena. Berita sekeluarga gitu. Kena itu kan menunjukkan kalau anak bisa ya. Iya. Bisa kena. Gitu loh. Jadi Cuma tergantung bisa survive atau tidak. Betul. Itu kan tergantung daya tahan tubuh kalau Yes. bisa survive atau Betul. tidak. Sedangkan obesitas mempengaruhi daya tahan. Ya, sangat mempengaruhi gitu. Karena kecenderungannya orang obesitas dia tidak melakukan olahraga, cara pola makannya berantakan. Gitu. Yes. Oke. Ya, yang dikatakan Dr. Sung terakhir saya akan bicara. Ternyata orang obesitas itu adalah nilai yang didapatkan ketika Anda berantakan pola makan. Iya. Anda nggak olahraga, Betul. itu hasilnya adalah obesitas. Ya, istilah Jadi, raport yang kelihatan. Ya. Jadi kalau mau ngubah obesitas bagaimana dok? Ya dirubah Dirubah pola Pola makannya. makannya gitu. Pola hidupnya dirubah. Iya, pola hidupnya, pola makan dan pola Wow. hidup. Karena Raport yang kelihatan, yang bisa dilihat. Betul. Kalau raport yang tidak kelihatan, Anda harus ambil darah, periksa laboratorium. Saya suka nih dokter Sung selalu pakai yang kelihatan cermin. Besok saya ajarin itu dok, itu teman-teman saya. cermin. Iya. Oke, mungkin sekian dulu Terima pembicaraan yang dari kita ya, dari saya, dari Dr. Sung dan dari Ko Yohanes Sunardi. Thank you so much Ko Yohanes sudah sharing, sudah mampir ke channelnya kita untuk berbagi mengenai pengetahuannya yang luar biasa. Ini pengetahuannya susah ya kita dapatkan ya. Rasanya tadi dari kita kan masih ada banyak judul lain loh ini. Iya. Jangan bosan ketemu saya ya. Iya, jangan bosan, nanti akan ada episode selanjutnya. Jadi kita akan membahas mengenai hormon ya, mengenai dalam arti yang lain-lain kewanitaan gitu ya, Ko ya. Dan banyak banget juga karena kita tahu dalam masa-masa seperti sekarang ini kita harus lebih aware gitu ya, kita harus lebih concern dengan kesehatan karena kita semua tidak mau sakit tentunya ya, dan kita juga tidak mau dalam arti kondisi-kondisi yang masih seharusnya belum waktunya sakit sudah sakit gitu ya, Ko ya. Gitu. Jadi simak terus video-video kita ya, jangan lupa subscribe dan mungkin bisa share ke teman-teman buat Anda yang merasa video ini bermanfaat. Oke, be happy and stay healthy. See you.